qalu tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khati'in. Qala la tathriba 'alaikum al-yawm yaghfirullahu lakum wa arhamur rahimin. Masih surat Yusuf sampai pada cerita menjelang akhir, yaitu sudah tidak ada kesangsian lagi antara saudara-saudara Nabi Yusuf dengan Nabi Yusuf itu sendiri. Habis menyatakan qalu innaka la anta Yusuf, apakah engkau benar-benar Yusuf? Qalu apa qala ana Yusuf wa hada akhi. Nah, Yusuf benar, saya adalah Yusuf dan ini adalah saudaraku. Nah, habis tidak ada kesangsian terhadap Nabi Yusuf, lalu saudara Nabi Yusuf mengatakan Allahu alaina wa in kunna la khati'in. Demi Allah, sungguh Allah benar-benar telah mengutamakan engkau dari melebihi kami, dari sisi keilmuan, dari sisi kearisan, dari sisi semua sisinya lah, itu tuh semuanya. Ikhwatu Yusuf mengakui tentang keunggulan Nabi Yusuf, ilmi wal hilmi wal hasan wal akli wal mulki. Ilmuannya mengakui kalah saudara Nabi Yusuf itu dengan Nabi Yusuf. Kekhilimannya aris, mengakui kalah. Betapa didolimi, dimasukkan ke sumur, sampai pertemuannya tetap dihormati dengan sehormat-hormatnya. Itu kekhilimannya kalah. Gantengnya ya kalah, walaupun ya saudara Nabi juga gagah-gagah, ganteng-ganteng. Akalnya, kecerdasannya juga kalah. Terus dikasih lagi tentang kerajaan. Wa in kunna la khati'in. Dan semuanya mengakui kesalahan. Dan ini sesuatu yang memang sangat berat. Kita mengatakan wa inna la khati'in. Saya itu telah alfa, saya telah salah. Itu sesuatu yang berat itu. Ya, sebenarnya kelihatannya sederhana apa, tapi sesuatu yang berat mengakui kesalahan, kealpaan diri sendiri. Apalagi di depan orang yang kita benci sebelumnya, itu orang yang kita sakiti, orang yang apa ya, ini mestinya jadi pelajaran lah yang sangat berharga. Pengakuan wa inna la khati'in, sungguh kami semua adalah orang-orang yang alfa, yang salah. Apa jawabannya Nabi Yusuf? La tathriba 'alaikumul yaum. Udah tidak ada celaan hari ini pada kalian. Iya, sebelumnya kalian itu telah menyakiti, bahkan ada upaya pembunuhan, saja dijadikan budak, dijual, itu kan udah sangat itu sekali. Tapi la tathriba 'alaikumul yaum, dengan kalian mengakui semua kesalahan-kesalahan seperti itu. Yaghfirullahu lakum, dan Allah pun akan mengampuni kalian. Wa huwa arhamur rahimin. Akhirnya apa? Habis itu tanya tentang keadaan bapak. Bapaknya udah hilang penglihatannya. Akhirnya apa? Idhabu bi qamisi hada fa alqu ala wajhi abiyati basira wa tuni bi ahlikum ajma'in. Nah, tetap sebelum itu menanyakan tentang keadaan bapaknya dan menyatakan bapak-bapaknya itu udah seperti itu keadaannya, kelihatannya udah tidak ada gitu. Dan Nabi Yusuf akhirnya, kalau bahasa Jawa sesonoan apa sih? Akhirnya tuh dia ditumpahkan semua kekangenan seperti itu. Dan waktu kekangenan seperti itu, ya udah semuanya itu memperlihatkan tentang tentang kerendahan masing-masing. Saudaranya, ingat kita dulu tuh seperti itu. Nabi Yusuf ini juga menceritakan, tapi ya itu dulu. Tapi sekarang justru saya berterima kasih gitu.
Sebab walaupun gimana pun juga, ini rakyat Mesir masih menganggap saya itu adalah seorang budak. Pandangannya itu masih seorang budak. Mereka mengatakan, aduh ini budak ya, bisa jadi orang yang hebat. Masih seperti itu kan. Ini budak cuma dengan harga 20 dirham apa kemarin itu. Kok bisa sampai seperti ini? Itu masih memandang seperti itu gitu. Tapi dengan kedatangan kalian, bahwa kalian itu adalah putra daripada Nabi Yakub adalah putra daripada Nabi Ishak, Nabi Ishak putra daripada Nabi Ibrahim. Akhirnya pandangan rakyat Mesir berbeda udah sama saya. Udah berubah total. Tidak menganggap saya itu budak. Bahwa ternyata itu seorang nabi, bapaknya seorang nabi, kakeknya seorang nabi, buyutnya seorang nabi Yusuf itu Nabi Ibrahim. Salam. Jadinya itu mereka kanu yang dulu na ilayya bi'ainir ubudiyah. Mereka memandang saya itu dengan pandangan apa budak saja. Wajib mereka sering mengatakan subhana man balagha abdan yabi'u bi isrin dirhaman ma balagh. Maha suci zat yang telah menyampaikan kepada kami seorang budak dengan harga 20 dirham itu sampai kepada tingkatan yang seperti ini. Tapi dengan kedatangan kalian, maka agunglah pandangan orang Mesir itu terhadap diriku. Hatta alimu anak ikhwani. Akhirnya orang Mesir tahu bahwa saya ini adalah saudara-saudara kalian yang dari turunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, terus mengatakan idabud bi qamisi hadza. Udah kalian pulanglah ke Mesir terus dengan membawa komisku ini dan di walku dan taruh ala wajhi abi, di wajah bapakku. Insyaallah bapakku akan bisa melihat kembali dengan normal sedia kala. Lah, itu komis itu sebenarnya itu warisan dari Nabi Ibrahim. Suatu Nabi Ibrahim sebelum dilempar ke api, itu Nabi Ibrahim dilucuti semua gitu. Jadi dilucuti semua pakaiannya. Tapi oleh malaikat Jibril dibawakan sutra dari surga terus dipakaikan Nabi Ibrahim gitu. Tadinya oleh siapa sih, Raja Namrud oleh Raja Namrud itu dilucuti semua waktu dilempar ke api itu. Dilucuti semua terus ya dibawakan dari surga oleh malaikat Jibril. Nah, habis itu terus komisi itu diwariskan ke Nabi Ishak. Komisi itu Nabi Ishak diwariskan ke Nabi Yakub diwariskan ke Nabi. Kenapa Nabi Yusuf? Karena itu tadinya sebelum ini ke siapa ini komisi ini? Anak saya itu ada berapa itu 11 ya. Yang layak apa? Pas dengan awal cerita bahwa ya abadi ini ra'aitu ahada asyara kabawa syamsa wal qamara itu misajidin, itu mimpi bahwa saya melihat bulan. Oh, ini berarti yang berhak mendapatkan komis gitu. Komis. Sebab apa? Takut untuk hifdon minal ain. Wa allaqaha fi unuqi Yusuf hifdon minal ain. Nah, ini Nabi Yusuf yang berhak dan takut terkena penyakit ain. Penjagaannya itu dengan komis Yusuf gitu. Dengan komis yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim. Akhirnya waktu dikejub ke sumur gitu tuh. Itu sejarah tentang komis itu sendiri. Dan salah satu komis itu ya tidak pernah yang namanya dicuci itu. Orang dari surga tidak pernah dicuci gitu. Nggak pernah dari surga, nggak pernah kotor. Dan ya khasiatnya gitu, walayulqa ala mubtala ila ufiya. Kalau orang lumpuh udah ada kakinya ditempelkan langsung bisa jalan gitu. Itu komisi itu tuh jimat yang luar biasa, orang dari surga gitu. Itu tuh orang yang penyakit belah, penyakit baros, judam udah ditempelkan aja gitu, ditaruh itu langsung sembuh. Illa ufiya walayati ala muktala illa ufiya. Tidak ditaruh di atas
Lah bukan berarti ya tetap aja memang segalanya itu ikut rotilah gitu. Ikut rotilah, dan kita meyakini seperti itu ya tetap aja dalam masalah dalam agama itu tidak sesuatu yang tercela dalam keimanan. Dari keimanan. Sebab Allah memberikan banyak keistimewaan kepada sesuatu dan kepada orang-orang yang dikasihinya. Bukan wah itu musyrik itu ya, tidak seperti itulah. Seperti itu. Sebab semuanya tetap ikut rotilah. Berarti kita percaya kepada komis ya tidak percaya. Bagaimana kita minum terus seger, bukan percaya kepada minuman itu sunatullah, dan Allah telah memberlakukan sunatullah kepada komis tadi. Sunatullah seperti itu, kalau ada yang sakit karena itu ya sembuh gitu. Dan itu bukan suatu kemusyrikan. Walaupun al-wajabiyati basura, akhirnya ya itu ke bapaknya ya benar-benar akhirnya bisa sembuh setiap kala. Bahkan sebelum datang ke bapaknya kira-kira jarak antara perjalanan 3 hari, ada yang mengatakan 8 hari, ada yang mengatakan 7 hari, udah tercium gitu, udah tercium. Riha Yusuf, artinya Riha Yusuf karena komis itu dipakai oleh Nabi Yusuf, dan badan yang ada dalam diri Nabi Yusuf itu menempel di komis gitu. Di komis lah, komisnya di bawah gitu kan, menempel kepada Nabi Yusuf gitu. Nah, terus perjalanan kira-kira berapa kilometer itu ya? 3 hari perjalanan paling minimal itu. Ada yang mengatakan 7 hari, ada yang mengatakan 8 hari. Itu Rih Yusuf itu langsung diambil oleh angin soba, terus disampaikan kepada Nabi Yakub. Itu kan yang namanya angin kan cepat gitu. Namanya angin kan. Sebagaimana waktu Nabi Sulaiman mendengar suara perkataan semut. Kita pun Nabi Sulaiman naik kuda. Semut ya seberapa sih gedenya semut lah. Kok ngomong bisa terdengar gitu. Kok ngomong bisa terdengar semut obrolan itu. Ya karena apa? Diantar oleh suara semut itu, dibawa ke angin, dimasukkan ke telinganya Nabi Sulaiman. Begitupun baunya itu dia tetap aja yang namanya sunatullah itu berjalan gitu. Jadi ya masuk akal lah gitu. Masuk akal semuanya. Qala abuhum inilah dari Yusuf laula antufanidun. Aduh, saya ini tercium nih baunya jasadnya Nabi Yusuf, badannya Nabi Yusuf. Andai saja engkau itu tidak membodoh-bodohi aku. Itu Nabi Yusuf atau Nabi Yakub mengatakan inilah dari Yusuf, apa jawabannya? Tollah innaka fi dalqati. Aduh, bapak itu masih nggak sembuh senang iya, cinta bin Yusuf sampai hal seperti ini masih kakek gitu. Itu udah cucu-cucunya itu. Makanya disapa, dikatakan bodoh oleh orang sekelilingnya itu. Falamma fasal ta'ir qala abuhum falamma fasal falamma fata'ir falamma anjal bashir alqa ala wajhi fartada basira. Sampai datang ke rumahnya, lalu ditaruh di mukanya wajahnya Nabi Yakub alaihissalam, dan yang membawanya adalah Yahuda, anak yang terbesar. Sebagaimana waktu dimasukkan ke sumur itu yang membahasa bidamin kadib, ala komisihi bidamin kadib juga Yahuda gitu, yang membuat sedihnya, awal sedihnya itu. Sedihnya Nabi Yakub itulah dia, ya udah ini yang membuat saya sedih itu, gara-gara saya berikan waktu Nabi Yusuf dimasukkan ke itu dengan komis bidamin kadib yang dilumuri dengan cara kebohongan. Nah sekarang saya mau menebus lah istilahnya, mau menebus, akhirnya apa ya sembuh. Ola lam aku lakum ini alamu minallahi mala alamun. Gagal bahasanya Nabi Yakub itu. Alam aku lakum ini alamu minallahi mala alamun. Apakah saya tidak mengatakan kepada kamu, sesungguhnya saya itu tahu dari Allah apa-apa yang kalian tidak ketahui. Dan ini bentuk salah satu mukjizat Nabi Yakub. Jadi ya banyak pelajaran di sini. Kita yang namanya orang tua, apalagi
kalau cerita di sini kan orang tua Nabi Yakub, udah titelnya Nabi juga Rasul. Kok sampai masih orang-orang yang berani apa? Membodohi, menganggap bodoh gitu. Bahkan keluarganya sendiri. Padahal si dia itu orang yang mengakui Nabi Yakub itu seorang nabi, seorang rasul gitu. Tapi ya makanya tidak aneh gitu. Pokoknya ada keluarga kita dibodohin oleh keluarga kita sendiri gitu. Wah, dibodohin gitu. Ini Nabi Yakub itu orang tua. Padahal sih mereka iman, mengakui Nabi Yakub itu seorang nabi, tapi masih menganggap bodoh saja. Wah, bapak ini masih kumat lagi nih penyakitnya. Bahasanya seperti itu kalau ternyata kumat lagi. Ini lagi dari Yusuf bahasanya, aduh bapak itu penyakit kumat lagi. Tapi ternyata seperti itu. Bahwa kenyataannya orang yang tua juga, apalagi kalau kita berarti orang yang usul. Tindakan itu salah satu itunya tuh. Seorang nabi, seorang rasul, bahkan masih dianggap sebelah mata gitu tuh oleh keluarganya sendiri, yang mereka ya iman gitu, pasti suatu saat itu masih dipandang sebelah mata. Dan juga yang namanya orang tua, terutama kalau di kita yang udah usul gitu, tindakan apapun jangan kita menganggap suatu kebodohan. Orang tua umpamanya yang udah usul lah, cuma kita tidak tahu ya siapa orang tua yang udah usul itu. Orang yang usul itu tidak tahu. Lah kita dengan didorong dengan husnudzon. Jangan sekali-kali kita menganggap kebodohan. Sebab bisa jadi dia mengatakan ini a'lamu minallahi mala ta'lamu. Itu salah satunya saja sebenarnya mah ya, nanti kalau salah atau apa silahkan diluruskan. Kayak kita kaji bareng tentang pesan-pesan yang ada dalam ayat-ayat tadi. Wallahu a'lam.